Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Menindaklanjuti ada dugaan penyelewengan dan tidak tepat sasaran bantuan beras yang dikeluhkan salah satu warga desa Sabuk Indah Novitasari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara Ilham Akbar mengatakan bahwa penyaluran bantuan non-tunai berupa beras 10 kg, pemerintah berkeinginan agar bantuan sosial atau bantuan pangan non-tunai BPNT, atau dikenal juga beras sejahtera, Rastra bisa disalurkan tepat sasaran, by name by address sesuai dengan basis data terpadu. Bahwa saat ini memang masih banyak hal yang harus dievaluasi, terutama menyangkut basis data terpadunya itu. Yang paling penting yaitu datanya ini bisa teregistrasi karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya tepat sasaran. Mengenai basis datanya itu, Ilham Akbar mengatakan, ini link antara Kementerian Sosial Kemensos dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil yang ada di Kemendagri Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya diketahui pemerintah Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara diduga menyelewengkan bantuan sosial non-tunai berupa beras 10 kg. Dugaan penyelewengan dan tidak tepat sasaran bantuan beras ini dikeluhkan salah satu warga Desa Sabuk Indah Novitasari. Menurut Novita, tanda tangannya pun dipalsukan untuk mengalihkan bantuan tersebut ke warga lain. Hal ini ia ketahui saat ingin mengambil beras bantuan yang merupakan haknya. Ini awalnya nggak melalui musyawarah pengalihannya ya Bu? Nggak ada Pak, nggak ada musyawarah sama sekali. Sedangkan KPM yang lain aja dijenguk rumah ke rumah untuk mengambil beras di balai desa. Saya dari RT, RW, Kadus atau Sekdes atau operator Sekenji sama sekali nggak ada. Malahan saya itu datang, saya taunya beras itu datang ditelepon sama temen, katanya Not, kamu kan ketua ini PKH katanya. Kok Cek Tuti itu kok bisa dapet? Oh enggak, kata saya, kalau Cek Tuti itu kan bukan penerima PKH, kata saya, kok bisa dapet? Enggak tahu, coba liatin dulu deh. Makanya saya lihat ke balai desa, ternyata memang ada pembagian beras. Saya udah bawa KTP ke situ Pak. Soalnya memang dari hari itu sampai sekarang memang nggak ada musyawarah sama sekali dari RT, RW atau operator Sekenjinya. Padahal udah sering dibilang kan kayak gitu. Selain ibu ketahui bahwa ada beberapa orang lainnya ya Bu yang dialihkan ya Bu ya? Iya, saya taunya ada 3 lagi sih Pak yang sama kayak saya, nggak dibagikan dengan ini. Maksudnya tidak ada permusyawarahan itu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan informasi ataupun laporan baik dari kawan-kawan media, baik juga dari informasi yang beredar dari kawan-kawan kita di lapangan bahwa memang ada pengalihan yang katanya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, oleh karena ini maksud daripada bantuan Badan Pangan Nasional yang digulirkan di tahap kedua ini adalah memang betul untuk memberikan atau meringankan sedikit beban daripada masyarakat kita, yang mana kita ketahui pada saat ini memang kita masih dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, yaitu adanya gejala El Nino. Insya Allah dengan bantuan ini dapat meringankan masyarakat, yang mana pemberian bantuan beberapa waktu yang lalu ini sudah sesuai, sudah ada by name by address-nya, BNBA yang ada, yang dikirimkan oleh pemerintah pusat, yang tersistem by data dari koordinator ataupun data-data 6NG desa, yang mana kesemua itu tersebut telah terangkum ke dalam data penerima bantuan di tahap kedua ini, yang insya Allah akan disalurkan di bulan September yang sudah kita lalui, bulan Oktober, dan juga bulan November yang akan datang. Oleh karenanya kami menyampaikan kembali bahwa sesuai dengan juknis yang ada dan juga peraturan Badan Pangan Nasional nomor 9 tahun 2023, yang mana hal-hal tersebut di luar daripada teknis yang ada, yaitu dapat dialihkan dengan syarat yaitu meninggal, pindah alamat, dan juga tidak diketemukan alamatnya, bahkan juga dari permintaan KPM tersendiri karena mungkin sudah merasa mampu dan lain sebagainya. Nah, kesemua mekanisme ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa harus dilengkapi dengan administrasinya, yaitu kesepakatan bersama antara perangkat desa dan dibuktikan dengan berita acara musyawarah, dengan catatan garis bawahi lagi penerima bantuan penggantinya adalah benar-benar dan betul-betul orang yang layak
untuk menerima, yaitu bisa dikategorikan warga yang kurang mampu dan juga warga yang mungkin juga dari sisi pendapatan kurang daripada kelayakan daripada upah-upah minimum rakyat ataupun di daerah UMR ini. Artinya ketika KPM itu tidak mau atau belum mau dialihkan atau diganti penerimanya, Pak, artinya memang pemerintah desa pun tidak boleh mengambil kebijakan sepihak ya, Pak ya? Kalau untuk, makanya kita lihat dulu, jadi bukan hanya kita mendengar daripada KPM-nya tidak mau ataupun untuk dialihkan. Dengan sisi kita lihat dulu KPM tersebut, bahwa apakah KPM tersebut memang sudah mampu, sudah layak, sudah ekonominya sudah baik. Walaupun mungkin KPM-nya tidak mau, dengan sangat terpaksa ada musyawarah desa yang dikedepankan, lagi-lagi harus penggantinya yang mampu ataupun yang memang yang sudah dikedepankan menerima daripada KPM tersebut. Kalaupun nanti di lapangan, Pak, masih ada pembangkangan oleh pemerintah desa terkait aturan atau kebijakan pemerintah pusat dengan mengalihkan sepihak, itu seperti apa ke depannya, Pak? Untuk hal ini saya sampaikan dan tegaskan berulang-ulang dan juga berkali-kali kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, para kepala desa yang ada di bawah, yang notabene langsung bersinggungan dan juga sebagai pelayan di terdepan di masyarakat kita di Kabupaten Lampung Utara ini, agar kiranya dapat berpikir secara cerdas, dapat berpikir secara objektif, dapat berpikir dengan mengedepankan logika daripada kepentingan ataupun mungkin hal-hal yang kurang pas dan juga kurang baik demi kesejahteraan daripada masyarakat. Oleh karenanya dalam hal ini tentu ada yang namanya menjalankan roda pemerintahan desa ini, ada yang namanya sanksi administratif. Artinya di sini mungkin nanti kepala desa akan mendapatkan sanksi administratif daripada yang berwenang. Oleh karenanya pada kawan-kawan kepala desa, kiranya kalaupun mungkin ingin melaksanakan perubahan, kiranya ingin melaksanakan pemutahiran data yang tidak sesuai dengan DLTA, intinya adalah yang pertama adalah lengkapi administrasi daripada yang dipersyaratkan oleh Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 3, yang mana hal tersebut harus dipenuhi dengan dilengkapi dengan berita acara musyawarah daripada perangkat desa, dan juga dikedepankan tadi juga betul-betul murni niatannya adalah untuk pengalihannya kepada masyarakat yang betul-betul kurang mampu dan berhak dan juga layak, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu ataupun juga bukan juga karena hal-hal lain yang dialihkan yang tidak akan menjadi layak. Kalaupun mungkin ke depan masih ada hal-hal yang seperti ini, karena nanti di tahun depan juga akan ada pemberian bantuan kembali di bulan Oktober dan juga di bulan November juga akan kita gulirkan. Harapan kita bersama kawan-kawan kepala desa akan lebih tertib, akan lebih melengkapi administratif, dan juga akan dapat berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan semua pihak, dan juga intinya dapat memberikan hak yang memang merupakan hak daripada masyarakat tanpa ada hal-hal yang mungkin kurang baik ataupun kurang pas secara administrasi. Dari Lampung Utara, Piril melaporkan.